Swastiastu, selamat malam Ibu, selamat malam teman-teman. Di sini kami dari kelompok 9 akan melangsungkan presentasi, yaitu dengan materi mengelola harga di pasar internasional. Pertama-tama, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nilostani Skayukian Lestari dengan NPM 19321222247. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Madi Artana, MPM 19321222244. Perkenalkan, nama saya Tiara Dewi Sasmita, NPM 1932 Baik, perkenalkan nama saya Ketut Ayutra Octavia dengan NPM 1932 Penetapan harga merupakan salah satu keputusan penting dalam pemasaran global. Harga adalah satu-satunya elemen bauran pemasaran yang memberikan pemasukan bagi pemasaran. Sedangkan elemen-elemen lainnya seperti produk, distribusi, dan promosi justru membutuhkan dana. Harga merupakan alat evaluasi dan komunikasi dalam pasar internasional. Menetapkan harga yang tepat merupakan kunci kesuksesan dan kegagalan. Mengelola harga di pasar internasional. Penetapan harga merupakan salah satu yang paling sulit. Hal ini menjadi lebih rumit ketika perusahaan menjual produknya pada pelanggan di berbagai negara yang berbeda-beda, baik mengekspor maupun mengelola operasi luar negeri. Tanggung jawab manajer adalah menetapkan dan mengendalikan harga aktual produk di pasar yang berbeda dengan berbagai variabel yang berbeda pula, mulai dari perbedaan tarif, biaya, sikap, persaingan, fluktuasi mata uang, serta metode penetapan harga. Transshipment. Pengertian transshipment. Transshipment adalah kegiatan pemindahan barang atau muatan yang dilakukan di tengah laut dari kapal ke kapal atau ship to ship. Karena kondisi area tersebut aman dari gangguan alam seperti badai atau angin kencang, daerah khusus di tengah laut untuk kegiatan transshipment. Contoh, komoditas yang menjadi muatan proses transshipment seperti biji besi, batu bara, dan beras. Proses transshipment. Secara umum, kegiatan bermula dari pemuatan barang dari jeti atau dermaga atas. Kemudian, muatan tersebut diangkut ke area atau titik kegiatan transshipment. Muatan tersebut dibongkar untuk dimuat ke kapal yang lebih besar menggunakan floating crane. Pada umumnya, kegiatan bongkar atau muat dilakukan di dermaga atau jeti, di mana setelah kapal sandar, muatan dapat dipindahkan dengan menggunakan alat bantu seperti crane dan conveyor. Selain itu, ada beberapa alasan lain yang menyebabkan kegiatan bongkar atau muat tidak dapat dilakukan di dermaga atau jeti seperti daerah perairan sekitar jeti yang sempit, alur yang dangkal sehingga dapat menyebabkan kapal kandas, dan alur yang sempit yang membuat kapal tidak dapat bergerak bebas. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai peran dan fungsi harga dalam pemasaran. Peran harga dalam pemasaran. Harga merupakan unsur utama dari bauran pemasaran karena dari pendapatan harga, sebuah perusahaan akan berkaitan langsung dengan pendapatan dan laba. Dari harga tersebut, konsumen memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa. Jadi peran harga adalah tak lepas dari proses jual beli suatu produk atau jasa. Harga membantu konsumen untuk menentukan seseorang akan membeli barang tersebut atau tidak. Suatu perusahaan menentukan nilai bertujuan untuk mendapatkan laba dari produk yang dijual perusahaan tersebut. Kemudian, fungsi harga dalam pemasaran. Harga memiliki fungsi sebagai alat ukur nilai suatu barang. Cara membedakan suatu barang menentukan jumlah barang yang akan diproduksi dan pembagiannya kepada konsumen. Sesuai dengan pengertian harga yang dijelaskan, berikut ini adalah beberapa fungsi harga dalam pemasaran. Yang pertama, menjadi acuan dalam memperhitungkan nilai jual suatu barang atau jasa. Yang kedua, untuk membantu aktivitas transaksi di mana harga yang sudah terbentuk akan mempermudah proses jual beli. Yang ketiga, penetapan harga yang tepat akan memberikan keuntungan bagi penjual atau produsen. Yang keempat, menjadi salah satu acuan bagi konsumen dalam menilai kualitas suatu barang atau jasa. Dan yang terakhir, membantu konsumen dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan manfaat produk dan daya beli konsumen.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai cost base dan market base. Cost base atau metode berbasis biaya. Metode berbasis biaya ada dua. Yang pertama yaitu biaya penuh plus tambahan tertentu. Dalam metode ini, pelaku usaha harus mengetahui beberapa proyeksi full cost untuk produk tertentu. Full cost adalah seluruh biaya yang dikeluarkan dan atau dibebankan sejak bahan baku mulai diproses sampai produk jadi siap untuk dijual. Yang kedua, biaya variabel plus tambahan tertentu. Dengan metode ini, pelaku usaha dapat menggunakan basis variabel cost. Proyeksi harga diperoleh dengan menambahkan markup laba yang diinginkan. Markup yang diinginkan pada metode ini lebih tinggi dari markup dengan basis full cost. Hal ini disebabkan biaya variabel selalu lebih rendah daripada full cost. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya itu ada cost based dan market based. Yang pertama market based atau metode berbasis pasar. Metode berbasis pasar ada 3 yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu harga pasar saat ini. Metode ini dipakai apabila perusahaan mengeluarkan produk baru yaitu hasil modifikasi dari produk yang sama. Perusahaan akan menetapkan produk baru tersebut seharga dengan produk yang lama. Penggunaan metode ini mudah dan cepat. Lalu yang kedua harga pesaing. Metode ini hampir sama dengan metode harga pasar saat ini. Perbedaan menetapkan harga produk dengan mereplikasi langsung harga produk perusahaan saingan untuk produk yang sama atau berkaitan dengan metode perusahaan berpotensi mengalami kehilangan pangsa pasar karena dianggap sebagai pemalsu. Lalu yang ketiga harga pasar yang disesuaikan. Penyesuaian dapat dilakukan berdasarkan pada faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal adalah dapat berupa antisipasi terhadap inflasi, nilai tukar mata uang, suku bunga perbankan, tingkat keuntungan ekonomi nasional atau internasional, perubahan dalam range customer spending, siklus dalam tren dalam model, perubahan cuaca, dan sebagainya. Faktor internal adalah kemungkinan kenaikan gaji dan upah, peningkatan efisiensi produk atau operasi, peluncuran produk baru, penarikan produk lama dari pasar dan pesaingnya. Strategi penetapan harga internasional. Strategi penetapan harga internasional adalah kebijakan perusahaan dalam menetapkan harga jual produk mereka. Beberapa perusahaan mungkin menetapkan harga dengan lebih mempertimbangkan pasar, sementara yang lain lebih mempertimbangkan biaya produksi. Penetapan harga menjadi faktor kunci dalam pengamankan keuntungan. Harga merupakan satu-satunya komponen bauran pemasaran yang menentukan pendapatan bagi perusahaan, sedangkan ketiga komponen lain, produk, distribusi, dan promosi memunculkan biaya. Harga yang tepat pada akhirnya menghasilkan permintaan yang optimal. Lalu 4 langkah yang menentukan harga dasar adalah yang pertama itu menetapkan elastisitas harga dari permintaan. Permintaan yang tidak fleksibel mungkin harga yang lebih tinggi. Lalu buat perkiraan biaya tetap dan biaya variabel dari proses manufaktur dalam volume penjualan yang diproyeksikan. Biaya adaptasi produk harus diperhitungkan. Lalu yang ketiga tetapkan semua biaya yang berhubungan dengan program pemasaran. Lalu yang terakhir, pilih harga yang memberikan margin kontribusi paling tertinggi. Lalu yang kedua itu tujuan penetapan harga. Harga di pasar internasional tidak terukir di atas batu. Harga itu harus dievaluasi pada interval tertentu secara teratur dan disesuaikan bila perlu. Demikian pula tujuan penetapan harga mungkin berubah-ubah tergantung pada tahap dari hidup produk atau situasi kompetitif spesifik. Nah, jadi ada 4 pendekatan harga yang paling sering dijumpai adalah meraup laba dari segmen pasar atau market skimming, penetrasi pasar, menambahkan laba biaya produksi. Yang pertama itu ada market skimming. Strategi penetapan harga berdasarkan pada market skimming merupakan usaha dengan sengaja untuk mencapai suatu segmen pasar yang bersedia membayar harga tinggi untuk suatu produk. Dalam contoh seperti itu, produk harus menciptakan nilai tinggi bagi pembeli. Strategi penetapan harga ini seringkali dipergunakan dalam fase introduksi, siklus hidup produk ketika kapasitas produk dan pesaing terbatas. Lalu yang kedua, menetapkan harga penetrasi. Penetapan harga penetrasi menggunakan harga sebagai alat untuk persaingan untuk memperoleh pasar. Mayoritas perusahaan yang menggunakan penetapan jenis harga ini dalam pemasaran internasional berada di kawasan Pasifik. Pabrik berskala efisien dan rendahnya tenaga kerja membuat
perusahaan-perusahaan ini dapat mengadakan serangan mendadak ke pasar. Sekian presentasi dari saya. Presentasi dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang ketiga, mempertahankan pasar, market holding. Strategi mempertahankan pasar seringkali dipergunakan oleh perusahaan yang ingin mempertahankan pangsa pasar mereka dalam pemasaran di suatu negara. Strategi ini seringkali berupa reaksi terhadap penyesuaian harga oleh pesaing. Misalnya ketika salah satu perusahaan mengumumkan penurunan harga, khusus sebagian besar perusahaan menerbangun harus menyusun harga. Baik, selanjutnya nomor 4, peningkatan harga. Cost plus. Perusahaan yang terjun di bidang ekspor seringkali menggunakan strategi yang disebut strategi penetapan harga cost plus untuk memperoleh pinjakan di pasar global. Terhadap dua metode penetapan harga cost plus, metode yang lebih tua adalah metode akuntik biaya historis yang menentukan jumlah semua biaya proses manufaktur langsung dan tidak langsung, serta biaya umum dan administrasi. Sebuah pendekatan yang akhir-akhir ini dipergunakan dikenal sebagai metode Estimated Future Cost, perkiraan biaya di masa depan. Baik, di sini saya akan melanjutkan isu material penting, dampak nilai tukar uang, transfer pricing, eskalasi harga, dumping, barang impor tidak resmi, penawaran dalam mata uang asing. Yang pertama, dampak nilai tukar uang. Perubahan nilai tukar akan menyebabkan perubahan pada harga impor, sehingga akan mempengaruhi harga barang dan jasa domestik yang dikonsumsi masyarakat. Selanjutnya, transfer pricing, yaitu merupakan suatu harga jual khusus yang biasanya dipakai sebagai alat penukaran antar organisasi divisional guna untuk mencatat setiap pendapatan yang ada dari divisi penjualan dan dari biaya yang dikeluarkan oleh divisi pembelian. Selanjutnya, eskalasi harga adalah penyesuaian harga satuan komponen kontrak yang meliputi tenaga kerja, bahan konstruksi, energi, dan peralatan terhadap nilai kontrak saat penawaran. Selanjutnya, dumping adalah sebuah kebijakan di mana barang diekspor dan dijual di luar negeri dengan harga yang lebih murah guna menguasai pasar negara tersebut. Politik dumping dapat dimaknai sebagai kebijakan diskriminasi harga dan dapat dimatikan pasar luar negeri di mana produk tersebut dijual lebih murah. Selanjutnya, barang impor tidak resmi adalah etanol atau etil alkohol, minuman dengan kadar etil alkohol, produk tembakau seperti cerutu, sigaret, rokok, daun tembakau, iris, dan hasil tembakau lainnya yang proses pembuatannya tidak sesuai dengan himbauan dari pemerintah. Selanjutnya, penawaran dalam mata uang asing adalah aliran falas masuk ke pasar sehingga transaksi falas yang mempresentasikannya adalah transaksi beli falas jual rupiah oleh bank, di mana bank menerima falas dari counterpart lawan transaksi dan sebagai lawan transaksinya, bank menyerahkan rupiah kepada counterpart dengan jumlah yang ekivalen.
Baik, selanjutnya kesimpulan dari pengelolaan harga di pasar internasional sudah dijelaskan beberapa aspek penting untuk mendukung pengelolaan harga di pasar internasional. Dari pengertian transshipment, peran dan fungsi harga dalam pemasaran cost-based dan market-based, strategi penetapan harga internasional, isu material dan aspek tersebut yang dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa aspek yang sudah dijelaskan di atas tersebut sangat membantu bagaimana cara atau teknik pengelolaan harga di pasar internasional. Dengan sudah dijelaskan aspek-aspek seperti di atas maupun membantu jika mempelajari dan memahami cara pengelolaan harga di pasar internasional dengan mudah. Sekian.